Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, sahabat, teman, bolo, konco. Ya, alhamdulillah kita sudah membuat beberapa episode tentang filosofi Jawa dan pastinya masih terus mengulas, terus mengulik karena banyak sekali hal-hal yang menarik yang selama ini belum kita lirik. Nah, berbicara tentang kesadaran diri gitu ya, mawas diri itu kan sudah hal yang kita sering dengar. Tahu diri kayak lu gitu ya, ngaca lu. Nah, ternyata filosofi seperti ini juga ada di dalam Jawa. Kita sering menyebutnya dengan rumongso ini peka merasa gitu. Istilah kudu pinter ngrumangsani, ojo rumongso pinter. Mesti pinter merasa gitu ya, jangan merasa pintar. Karena apa ya, kalau misalkan kita sudah merasa mampu, sudah merasa pintar, di situ kita akan menutup pintu untuk belajar. Menutup pintu untuk membuka hal-hal baru atau menerima saran-saran yang sifatnya mengkritik kita, memberikan masukan kepada kita. Hal seperti ini perlu kita gunakan ketika kita berinteraksi dalam sehari-hari. Salah satunya adalah pesan dari Profesor Quraisyab menyampaikan, jangan segala sesuatu kamu bicarakan. Jangan bicarakan sesuatu yang tidak kamu ketahui, dan jangan semua yang kamu ketahui kamu bicarakan. Ya jatuhnya jadi so asik sih kalau kita ngerasa so banget tahu dengan segala macam hal. Ada siapa aja dinasehatin, ada orang anu dikit kita kasih pengalaman kita. Jadi jangan, itu niatnya mau berbagi manfaat malah jatuhnya jadi so asik. Nah, selanjutnya dalam hal seperti ini akan membuat kita lebih merasa pandai untuk mengintrospeksi diri. Artinya sebelum kita mengkritisi orang lain, mengkritik orang lain, ngomongin orang lain, ayo coba kita lempar ke diri kita sendiri. Ya, bahasa agamanya introspeksi adalah muhasabah. Ya, benar-benar menghitung betul diri kita seperti apa. Dan ternyata dalam proses rumongso, ini adalah salah satu kesadaran yang secara nyata dianut oleh orang Jawa agar ia tidak mudah merendahkan orang lain dan juga tidak mudah merasa jumawa, merasa sombong, merasa besar. Sehingga ia akan terus memposisikan dirinya setara dengan manusia lain. Kalau misalkan dalam kajian humanistik, ya tentu ini salah satu paham yang sangat humanis karena memiliki semangat egaliter, semangat bahwasanya semua manusia itu sama, tidak ada yang berbeda. Nah, sekiranya ada 5 poin yang bisa kita bahas satu persatu dalam urusan rumongso ini. Pertama, catatan saya menyampaikan jika ketika kita berbicara tentang rumongso itu kita tidak terlepas dengan yang namanya nanding seliro. Membanding-bandingkan. Nanding seliro ini membanding diri kita dengan diri orang lain. Maksudnya melihat bagaimana kekurangan kita, bagaimana kekurangan orang lain. Nah, sisi mana kita bisa membangun keadaan. Ketika kita mampu membandingkan diri kita dengan orang lain, kita akan memiliki porsi dan ruang yang tepat bagaimana cara bergaul yang bagus, sehingga kita tidak berbuat semaunya sendiri. Selanjutnya, poin yang kedua adalah ngukur seliro. Mengukur seliro ini adalah mengukur sejauh mana orang lain. Ya kalau misalkan mudahnya seperti ini. Dalam tongkrongan biasanya kita punya teman yang ledek dikit marah lah gitu. Ya kalau kita ngukur seliro, kita ukur, maka kita bisa menerka-nerka sejauh mana dia akan marah. Artinya dalam tahapan candaan yang mana dia akan merasa kesal, dia merasa marah. Kalau kita bisa mengukur seliro ini, maka bergaul dengan siapapun kita akan bisa mengira-ngira. Ya, terapkanlah misalkan ada kaidah umum bahwa kalau yang kepada yang lebih tua ucapan kita harus sopan. Bahwa kepada yang lebih muda kita mesti menyayangi. Ada ukuran umumnya, tetapi pada tahapan tertentu ketika kita sudah mulai sering berinteraksi dengan orang lain, maka kita tahu ukuran-ukuran mana yang seharusnya kita ucapkan, mana yang harusnya kita lakukan, dan mana yang harus kita tinggalkan. Selanjutnya, ya tadi ada nanding seliro, ada ngukur seliro. Nah, ini yang sering kita dengar nih, tepo seliro. Jadi ada 5 poin nanti. Yang pertama tadi nanding seliro, yang kedua ngukur seliro, dan yang ketiga ini yang sering kita dengar.
tepos liro atau tenggang rasa. Tenggang rasa ini tentu saja menjadi karakter dan khas bagi orang Indonesia. Karena orang Indonesia dikenal begitu toleran, saling mengerti. Kalau misalkan kita tahu bahwasannya orang yang bersama kita adalah orang yang sedang sulit secara ekonomi, maka kita nggak perlu flexing apa yang kita punya, gitu. Dan kalau misalkan kita menjadi atasan, menjadi pimpinan, atau kita menjadi teman, dan entah karyawan kita, teman kita, saudara kita melakukan sebuah kesalahan, tidak perlu langsung habis-habisan diomeli. Kasih tenggang. Berikan waktu, berikan jeda buat diri kita untuk mengukur sedang ada apa masalah dia, sedang ada masalah apa dia, sedang ada pikiran apa dia, sehingga mengganggu pekerjaannya. Jadi kalau misalkan kita langsung ngomelin seolah-olah kita paling bener aja gitu. Makanya mesti ada tepos liro, ada tenggang rasanya, ditanya-tanya dulu, ajak ngobrol dulu. Bagus-bagus kalau kita mau modal, ngopi dulu, kasih makan dulu, baru ajak cerita. Jadi bukan tradisi manusia yang humanis kalau misalkan apa-apa langsung diukur dengan diri sendiri lalu langsung habis-habisan dijustifikasi. Ini nggak ada tepos lironya. Atau kita merasa paling benar. Tidak boleh seperti itu. Kita mesti berproses bersama, bertumbuh bersama, dan sama-sama saling mengerti. Lalu yang keempat ada mawas diri. Ya, mawas diri ini adalah secara sadar, baik emosional, spiritual, kita melihat kemampuan diri kita sejauh apa. Kalau sekiranya kita mampu, kita ambil amanah itu. Kalau kita nggak mampu, ya jangan. Atau jangan merasa mampu, padahal sebetulnya nggak mampu. Ini juga tidak baik. Jadi rasa berani itu berada di tengah-tengah antara takut dan ceroboh. Kalau misalkan kita nggak punya bekal, nggak punya ilmu, lalu mengambil keputusan untuk menerima tawaran jabatan yang sulit, itu namanya ceroboh. Karena nggak ada bekal ilmunya, nggak ada bekal pengalamannya. Tetapi kalau kita sudah punya pengalaman, punya ilmu, tapi nggak mau ngambil dengan alasan kita khawatir, itu berarti kita takut. Maka berani, ya, berani adalah sebuah hasil mawas diri yang di tengah-tengah bisa mengukur. Kira-kira saya sudah punya bekal dan saya sudah punya tim yang cukup, maka kita ambil amanah itu. Ini dalam hal apapun ya maksud saya. Ketika kita mau jadi pembicara dengan tema tertentu, kira-kira temanya bisa tidak dikuasai. Kalau belum ya jangan diterima. Tapi kalau sudah ada ilmunya dan masih ada rasa takut dalam hati kita, bismillah maju, rasa takutnya dipinggirkan dulu. Tapi jangan kelewat pede gitu. Belum persiapan ilmunya, belum persiapan bacanya, belum persiapan nulisnya sudah berani maju. Ya, sebagaimana kita tahu, maju tanpa persiapan mesti siap turun dengan penghinaan. Nah, yang terakhir, yang kelima ada namanya mulat seliro. Ya, banyak-banyak berkaca. Banyak-banyak kita pandang diri kita, sejauh mana diri kita, atau seburuk apa komunikasi kita dengan orang-orang sekitar kita, mesti kita banyak-banyak ngaca, banyak-banyak bercermin. Ya, kalau dalam Al-Quran disampaikan, wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqu. Jangan merasa suci. Allah yang paling tahu siapa yang lebih bertakwa. Bahkan Umar bin Khattab juga menyampaikan hasibu qabla an tuhasabu. Introspeksi diri kita dulu, baru orang lain. Sahabat, bolo konco semuanya. Dalam aspek ini, ketika kita fokus pada pembangunan diri sendiri yang mapan secara batin, tidak terlalu membutuhkan validasi sewajarnya ya. Artinya tidak haus validasi dengan cara kita terus memuji diri sendiri, merendahkan orang lain, lalu kita tidak banyak berkaca tentang apa yang kita buat, tentang apa yang kita ucapkan. Maka yang terjadi adalah orang akan kehilangan respect, kehilangan rasa hormat terhadap kita. Karena siapa yang mau menghormati orang yang tidak bisa berusaha untuk menghormati orang lain? Maka dari itu, sekiranya pinter ngerumangsani ini bisa kita aplikasikan dalam keseharian kita agar kita punya ukuran dan batasan dalam bergaul. Agar kita juga punya kekuatan untuk menjadi magnet bahwasannya cara yang bergaul yang baik itu akan menghadirkan teman-teman yang berkualitas. Sebagaimana tadi Allah menyampaikan, wala tuzakku anfusakum. Jangan merasa suci. Wa a'lamu bimanittaqu. Dan Allah tahu siapa yang paling bertakwa.
Ya, dalam hal yang lain Allah juga mengetahui tentu saja siapa yang paling baik, siapa yang paling dermawan. Ya. Tidak perlu kita umbar-umbar. Cukup diri kita yang tahu, kita lakukan semuanya dengan komunikasi yang ramah, interaksi yang bagus, dan kita akan bisa memiliki banyak teman yang tulus kepada kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.